goals dan juga objektif dari perusahaan atau organisasi. Kemudian ada juga remuneration ya, ini harus adil ya, di mana diberikan ke setiap orang dan ini menjamin employee satisfaction ya, kepuasan. Jadi orang ngerasa oh ya sudah, saya sudah kerja dengan baik, dengan keras, harusnya ada dong imbalan, dan ketika dikasih imbalan tentu pasti akan senang ya. Nah, remuneration ini itu terkait dengan finansial dan juga non finansial ya, kompensasi. Dan banyak variabel yang bisa kita pertimbangkan sebelum menentukan ya rate of pay-nya. Beberapa variabel antara lain cost living, terus kemudian supply dari qualified personnel, kemudian kondisi bisnis secara general, kemudian kesuksesan, sukses dari bisnis. Nah, sentralisasi di satu sisi ini bagian dari prinsip manajemen lagi ya berdasarkan Fayol. Itu merujuk kepada bagaimana terlibatnya seorang pegawai dalam decision making proses. Nah, manajer harus bertujuan untuk mencapai keseimbangan ini ya, di mana Fayol mendefinisikan ini sebagai merendahkan ya importance kepentingan dari tugas-tugas anak buah. Ya, apa maksudnya? Nah, desentralisasi itu bermakna kita mengingkris importance. Ketika mengingkris importance, nah bisa saja muncul kesombongan, muncul keangkuhan, menganggap ya ini karena kerja gua dan sebagainya. Nah, tingkatan dari centralization or decentralization dari suatu firm itu harus diadopsi ya dengan mekanisme yang lebih spesifik. Ya, jadi bisa saja dalam banyak kasus kita melakukan desentralisasi ya, memberikan otonomi ya, memberikan kesempatan ya. Nah, walaupun di satu sisi dia akan meningkatkan importance, tapi karena sifatnya permanen misalnya, karena sifatnya temporary, mungkin tidak mengapa, kita bolehkan saja. Namun kalau dalam kondisi yang dia permanen itu bisa berbahaya ya, mempengaruhi kultur, mempengaruhi pola kerja, mempengaruhi cara berpikir dan sebagainya. Tapi balik lagi ya, yang diinginkan dalam proses manajemen ya, prinsip-prinsipnya itu adalah sentralisasi. Jadi satu saja nih yang memberikan instruksi, yang memberikan aba-aba, yang memberikan ya mekanisme penilaian ya, kesuksesan dan seterusnya. Nah, scalar chain ini employee harus tahu ya posisi mereka dalam hierarki organisasi, di mana mereka berdiri dalam chain command yang tepat. Itu adalah salah satu alasan kritikal kesuksesan dari manajemen suatu hal ya. Manajer dalam hierarkinya itu adalah dimiliki oleh chain yang memiliki skala otoritas. Ya, each manager itu punya certain amount of authority ya. Jadi punya otoritas ya, beberapa otoritas. Sementara presiden itu yang punya akses ke segala otoritas. Nah, first line supervisor itu punya otoritas yang lebih rendah ya. Dan ini penting untuk lower level manager dapat menginformasikan upper level manager tentang aktivitas-aktivitas kerja mereka. Nah, existing dari scalar chain ini sangat esensial dan penting ya untuk mematuhi atau untuk berdasarkan hal tersebut. Berikutnya adalah order ya, di mana ya workplace itu harus clean, harus aman untuk setiap orang ya. Oke, kemudian segala sesuatu itu harus berada pada tempatnya ya, accordingly. Semua orang yang terkait dengan tipe-tipe pekerjaan yang spesifik itu harus di-treat dengan layaknya ya. Kemudian ini akhirnya akan menjadi hal yang baik ya, terutama ketika kita ngomong efisiensi dan coordination. Berikutnya adalah equity ya, di mana manajer harus selalu adil ya kepada stafnya, di mana mereka diharapkan untuk menjaga kedisiplinan ketika dibutuhkan dan berlaku dengan kedisiplinan ketika ketika dirasa ya, atau ketika dianggap itu sebagai suatu kebenaran. Kemudian berikutnya ada stabilitas, tenure of personnel. Nah, ini manajer harus membuat usaha ya untuk mereduce ya employee turnover ya, kepenatan, ya, kegeraman, ketidaksukaan dan sebagainya. Jadi turnovernya itu
harus berusaha untuk di-reduce. Ya dengan cara apa? Ya dengan cara misalnya empathize, dengan cara memberikan dia cuti dan sebagainya. Ini kontekstual pastinya. Dan kita harus berikan prioritas ya kepada personal planning ya untuk menentukan kira-kira kita butuhnya yang mana saja. Kemudian rekrutmen dan juga selection cost itu biasanya ya terkait dengan hiring the new worker. Ini untuk menjaga stabilitas tadi ya. Nah, increase product reject rates tentunya itu akan memiliki biaya yang besar juga ya. Ketika project itu akhirnya banyak ditolak ya, untuk mempersiapkannya aja kita perlu budget ya, perlu budget pastinya. Nah, retaining productive employee itu harus juga menjadi prioritas utama dari manajemen ya. Nah, jadi ini juga harus diperhatikan. Kemudian ada juga inisiatif ya. Ini pekerja itu harus punya ya level of freedom, level kebebasan yang necessary, di mana mereka bisa membuat ataupun melaksanakan ya suatu perencanaan. Jadi ada hak yang diberikan mereka sehingga mereka bisa menginterpretasikan dan juga mereka bisa melaksanakan sebagaimana mesti. Nah, manajemen di satu sisi itu harus encourage ya, harus mendorong ya inisiatif-inisiatif tersebut baru ataupun ekstra aktivitas yang ada ya, yang diwujudkan atau yang diinginkan oleh perusahaan, itu harus bisa diberikan kepada employee ya. Gimana ya, kalau kita bentar-bentar harus ikut arahan ya, akhirnya employee jadi tidak kreatif sama sekali, tidak inventif. Ya akhirnya ketika hal itu tidak bisa terwujudkan, susah juga untuk mengharapkan inovativity dari employee. Pekerjaan atau aktivitas baru ekstra itu harusnya diambil ya melalui self direction ya. Ini salah satu contohnya saja. Kemudian yang terakhir ada spirit the corps. Ini organisasi harus mengusahakan atau mengestablish ya, merencanakan untuk mempromosikan spirit tim ya dan juga kesatuan. Manajemen harus bisa menginspirasi harmonisasi dan juga tujuan general ya, dan ini pasti it's all about feeling ya kaitannya di antara worker-worker yang ada. Nah, ini beberapa advantage dalam menggunakan project management secara formal ya. Tentunya better control ya, kontrol menjadi atau pengendalian menjadi lebih baik. Terus kemudian customer relationship ya. Kemudian development time ini jadi lebih kecil, lower cost, higher quality dan increase reliability, margin yang diharapkan meningkat ya, kemudian produktivitas juga meningkat, koordinasi internal itu menjadi lebih baik dan juga moral akan ngeboost dan juga meningkat. Ini beberapa IT project ya, seperti misalnya suatu technician itu menukar atau mengganti ya laptop yang ada di departemen-departemen yang kecil ya, jadi ditugaskan. Dan ini bagian dari IT project. Ataupun small software development teams itu memasukkan ya fitur-fitur baru ke suatu aplikasi software, dan ini tujuannya buat apa ya? Tujuannya misalnya untuk departemen finansial. Atau kampus mau mengupgrade ya infrastruktur mereka dengan menyediakan wireless internet access ke seluruh kampus. Atau bisa juga cross functional task di suatu company di mana VoIP system itu mau dibeli dan kira-kira bagaimana ini implementasinya. Dan yang terakhir adalah governance group ya, itu mengembangkan suatu sistem untuk nge-tracking imunisasi dari anak-anak ya. Ini contoh-contoh bagaimana IT project itu dilakukan atau di-establish. Kemudian ada sekitar 10 ya knowledge area yang ini pasti akan terkait dengan tools and teknik dan juga portfolio dari project. Yang pertama ada scope management, kemudian school management, kemudian cost management, baru quality management ya. Ini manajemen kualitas, tadi manajemen biaya, manajemen jadwal, dan juga manajemen lingkup atau batasan. Kemudian ada project manajemen resource, ya, manajemen sumber daya, manajemen komunikasi, manajemen risiko, ya, manajemen procurement, dan yang terakhir adalah manajemen stakeholder. Jadi total ada 10. Oke, ini beberapa tools dan teknik ya
bisa dilihat ya, misalnya resource management itu ada motivation teknik, empathetic listening, responsibility. Kalau kita lihat quality management itu adalah quality metrics, kemudian quality atau apa yang bisa diidentifikasi pastinya ya dengan Wishbone diagram misalnya atau maturity model dan sebagainya. Dan ini harapannya ya bisa meningkatkan atau memanage kualitas yang ada di layanan produk ataupun hasil dan lain sebagainya ya. Nah, ini contoh-contoh tools dan teknik yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan proses pengaturan pada masing-masing kriteria ya. Integration, contohnya misalnya dengan work request, scope management dengan statement of the work, schedule itu dengan critical path analysis, cost management dengan net present value, quality management dengan quality metrics ya, resource management dengan motivation teknik, communication management dengan konflik apa namanya permasalahan-permasalahan atau clash ya yang muncul, kemudian manajemen resiko itu risk register, procurement management itu seperti misalnya dengan kontrak. Nah, project berbanding portfolio ya. Nah, project management itu sifatnya lebih taktis ya, sementara portfolio itu sifatnya lebih strategik. Project management, contoh pertanyaannya, are we carrying out project well? Udah bagus nggak nih dilaksanakan? Apakah sudah sesuai dengan waktu dan juga budget? Apakah project stakeholder tahu ya atau memiliki informasi tentang apa yang sedang dilakukan. Sementara kalau portfolio management, apakah kita bekerja ya dalam proyek yang benar? Apakah kita investing area-area yang tepat? Atau kita punya nggak resource yang pas, yang cukup, yang benar untuk being kompetitif? Ini project program dan juga portfolio, jadi bisa dibaca di sini ya. Nah, jadi dalam portfolio itu ada strategi dan juga prioritisasi, ada elaboration yang sifatnya progresif ya, berkala, berkesinambung dan naik. Ada yang governance juga, ada disposisi dari perubahan-perubahan request, ada impact dari perubahan. Kemudian di sini tadi sama ya, governance. Di bawahnya ada performance report, ada perubahan request, kemudian ada progressive elaboration, governance ya dan seterusnya. Jadi ada hierarki, ada turunan-turunannya, ada pemetaannya juga pastinya. Ini contoh ya dari pendekatan portfolio. Ketika kita bagi jadi 4 di sini ya, dan ini jadi kategori-kategori pada portfolio. Ya. Kemudian venture itu mentransformasi ya bisnis yang ada, dan juga growth itu meningkatkan ya cakupan bisnis atau ekspansi bisnis. Ini biaya yang disebut dengan discretionary. Sementara kalau menjalankan roda bisnis yang ada di perusahaan atau organisasi itu sifatnya non-discretionary cost. Ini skill yang penting ya, dan kompetensi yang penting untuk project manager. Tentunya pertama ada people skill, baru leadership, kepemimpinan, baru mendengar, baru integrity, ethical behavior, dan konsisten. Kemudian kuat ya dalam membuilding trust. Kemudian ya komunikasi secara verbal ya. Kemudian juga kuat untuk membangun tim. Kemudian ada usaha-usaha untuk menyelesaikan resolusi ketika konflik terjadi atau manajemen konflik, critical thinking, bisa menyelesaikan masalah dan juga memahami atau menyeimbangkan prioritas. Kita akan manfaatkan PMI ya. Di sini ada talent triangle dan juga kepentingan dari leadership skill. Nah, technical project management skill itu memahami knowledge area, proses group, dan juga manajemen project terkait dengan tools dan teknik. Ya, kemudian strategi business management skill itu adalah topik yang mengikutsertakan perencanaan strategik dan juga manajemen finansial. Sementara leadership ini terkait dengan kepemimpinan yang dia terkumpul dalam satu tim yang ya dalam banyak kasus juga dirotasi ya atau interchangeable. Umumnya pemimpin itu akan fokus kepada long term goal ya rather than short term goal, dan juga tentunya objektif yang sifatnya big picture. Sementara inspiring people itu mencapai atau mendapatkan goals tersebut. Bisa melihat ya peluang-peluangnya yang ada. Ini beberapa different style ya dari leadership ini berdasarkan Daniel Goleman. Yang pertama ada style commanding and coercive. Ini
do what I say, kemudian kapan digunakan ya, tentunya ketika urgensi ya, ketika sedang diperlukan. Kemudian weakness-nya member akan feel stifle ya, akan kaku, akan ya dalam banyak kasus mungkin geram ya, ketika di-treat sebagai worker ya dan tidak ditanya opininya. Jadi ego ini juga termasuk hal yang harus dipertimbangkan ya dalam digital project management ini. Kemudian ada yang pemimpin sifatnya visionary atau otoritatif, ini sifatnya mampu memobilisasi. Ini when to use-nya ketika new vision ataupun arah itu diperlukan. Kemudian lack the ability, ini akan membantu untuk lebih memahami ya bagaimana cara perusahaan tersebut meraih visi dan misinya. Nah, ini weakness-nya ya. Jadi kadang-kadang nggak terlalu mementingkan ability kalau pemimpinnya seperti ini. Ada juga yang afiliatif, ini fokus kepada emotional needs daripada work needs dan bagus ya untuk healing relief ataupun mencegah stressful condition. Sementara weaknesses-nya adalah konfrontasi dan emotionally distressing position can be avoided. Jadi ya weakness-nya dalam banyak kasus bisa muncul konflik ya atau konfrontasi. Kemudian ada juga demokratik, ini listening ya, mendengarkan dan juga mengikutsertakan partisipasi. Kapan digunakan? Ketika kita ingin valuable input ya dari employee, ya contohnya seperti buy-in. Dan ini tentu lots of listening yang akan dilakukan. Yang berikutnya adalah phase setting, ini membangun DS challenging dan juga tujuan-tujuan yang exciting. Ketika tim sedang motivate ya, tentang bermotivasi tinggi ataupun kompeten, maka tepat untuk digunakan style leadership phase setting. Tapi emotional intelligence-nya itu lag ya. Kemudian coaching ini mengkoneksikan corporate goal ya, tujuan dari korporasi, sementara dia membantu orang menemukan ya strength dan weakness ya, linking mereka kepada aspirasi-aspirasi terkait dengan peningkatan karir. Bagus digunakan ketika mau bikin ya tim itu dalam waktu yang lebih lama. Dan dalam banyak kasus itu bisa saja terjadi micromanaging ya. Yang masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri sehingga akhirnya terisolasi hasilnya. Oke, begitu yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.